Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Karlina. Saya dari kelas A2BK 2018, Prodi Bimbingan dan Konseling. Berikut adalah rangkaian kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN Mandiri siklus kedua yang telah saya laksanakan dengan 2 orang guru siswa di SMK Negeri 1 Pleren dengan tema pembelajaran di sekolah pada masa pandemi, yaitu sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Ahmad Imal Maula. Pak, bagaimana sih kesulitan pembelajaran daring pada saat ini? Kesulitannya kalau di saya pribadi untuk daring ini tantangannya adalah harus menguasai teknologi secara utuh ya, kita membuat konten-konten yang menarik. Tapi di sisi lain kesulitannya juga ada di siswanya, banyak siswa yang intinya kurang merespon lah. Baik Bapak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja dampak yang ditimbulkan pada saat pembelajaran daring sekarang? Kalau positifnya, jadi guru bisa membuat konten, ya kita bisa lebih melek teknologi lagi, apalagi di zaman sekarang harus dituntut untuk menjadi lebih kreatif, lebih menyampaikan materi dengan sebaik mungkin lah berdasarkan teknologi, perkembangan teknologi sekarang. Kalau dampak negatifnya mungkin kalau dari siswa ya, mungkin kalau siswa itu ketika pembelajaran dia oke, tapi ketika ini ya gini, kalau dampak negatif itu siswa itu lebih membuka aplikasi yang lain daripada pembelajaran. Jadi kadang-kadang capek-capek gitu, capek-capek guru sudah semaksimal mungkin, tapi ketika siswanya tidak minat sekali, banyak sekali kekurangannya. Iya. Lalu Pak, kalau di sekolah ini nih atau Bapak gitu memakai metode apa sih untuk pembelajaran daring ini? Oke, kalau memakai daringnya, Bapak menggunakan aplikasi Classroom karena Classroom itu menyangkut keseluruhan, terus tugas-tugas juga bagus, banyak. Selain Classroom, WhatsApp juga digunakan, Telegram. Apalagi kalau WhatsApp sekarang digunakan kalau kan gini, kalau Bapak pelajaran PAI kan ada tes baca Quran. Jadi kalaupun siswa tidak bisa menggunakan video, minimal pakai voice note. Lalu Pak, bagaimana sih perbedaan pembelajaran daring pada saat ini dan sebelumnya? Maksudnya enakan yang mana? Ya kalau enakan langsung offline langsung. Kalau daring itu kan kita tidak tahu siswanya siap atau tidak. Kan kalau offline, kalau misalkan pelajaran jam 7 sampai jam 1 udah tank. Nah kalau daring itu kadang-kadang anak itu ketika masuk jam 7 biasanya jarang masuk jam 7 karena sering tidur dulu, jadi kebablasan tidur. Jadi kadang-kadang dia jam 7, jam 9 baru masuk kan. Lalu Pak, apakah sarana dan prasarana ketika pembelajaran daring ini memadai? Kalau untuk guru pribadi, kalau saya ya, alhamdulillah memadai lah. Kalaupun sinyal di rumah jelek, tapi bisa langsung dibawa ke sekolah. Kalau di sekolah kan ada wifi jadi enak. Tapi yang kasihan itu kepada anak-anak biasanya banyak yang Pak tidak bisa punya kuota, Pak tidak ada kuota untuk ini, tidak untuk mendownload, paling nanti minggu depan aja, bisa seperti itu. Nanti kalau sudah ada kuota itu. Apakah dari sekolah sendiri di sekolah ini sendiri ada kuota bantuan? Gitu? Ada, dikasih kuota dulu pernah, kartu perdana, cuman nggak bisa digunakan. Dan sekarang juga banyak yang mengeluh karena dari Kemendikbud sendiri kuota juga udah nggak ada. Iya udah ada. Bagi untuk SMA, SMK jangan tahu, untuk SD, SMP masih menerima, kalau dulu ya kalau SMK enggak. Udah nggak ada. Tidak ada bantuan lagi. Lalu Pak, respon siswa pada saat pembelajaran daring itu? Tergantung kelas. Nah, kebetulan pas sekarang ngajar di akuntansi tata buka perhotelan. Nah, kalau yang mayoritas perempuan, rata-rata itu hampir 70% merespon. Sekalipun yang sisanya nyusul 3 hari. Nah, untuk yang kelas kalau tata boga perhotelan, yang kelas teknologi, rata-rata itu minim. Apalagi banyak yang kelas juga ada yang sudah kerja sampingan. Jadi melampiaskan kecewaan daring, kadang-kadang mereka itu kerja sampingan. Pak, kalau boleh tahu nih, di sekolah ini ada berapa jurusan? Oh, kalau di SMK ini ada 9 jurusan, ya, ada 9 jurusan, 9 kompetensi keahlian. Nah, untuk sekarang
kompetensi kaliannya dikerucutkan, karena SMK Nepal itu menjadi sekolah rujukan untuk sekolah penggerak itu satu unggulan. Jadi yang tadinya 9 jurusan jadi 7 jurusan. Lalu Pak, bagaimana sih solusi ketika ada anak yang kurang mengerti terhadap pembelajaran daring itu? Kalau anaknya bertanya pasti langsung japri secara japri lah. Tapi kalau misalkan kan gini, di SMK ini pasti nanti ada tatap muka, cuman bergilir, cuman sekarang belum ditentukan jadwalnya karena gurunya masih proses pembelajaran IHT ya, lagi IHT. Jadi jadwal untuk tatap muka walaupun jadwal belum dibentuk. Paling nanti ketika tatap muka pasti di pelajaran yang tidak dimengerti diulang, atau di tugas-tugas yang telah dikerjakan dicekkan langsung. Kalau bagi yang belum masuk classroom. Lalu Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak atau harapan Bapak untuk kedepannya gitu pendidikan di Indonesia saat ini? Ya, harapannya Bapak semoga pandemi berakhir dan pendidikan bisa berjalan dengan normal, bisa tatap muka langsung. Kalau tatap muka langsung kan enak gitu, jadi ketika ada yang bermasalah pun langsung ditegur, langsung diarahkan. Kalau sekarang kan kita tidak tahu siswa yang bermasalah itu siapa ke apa. Rata-rata kalau sekarang itu yang bermasalah itu paling dia tidak jarang mengerjakan tugas, dia jarang hadir itu aja. Beda dengan offline. Kalau offline kan tetap bukan enak, ini siswanya misalkan sering tidur di kelas, ini sering kabur kan ketahuan. Kalau kita Langsung kan ada teguran ya Pak ya dari ini diarahkan. Oh, karena SMK itu kan harus diarahkan sih. Oh iya Pak, kalau misalkan Bapak pribadi nih kalau mengajar suka ada video gitu nggak sih ketika Bapak menjelaskan dikasihkan kepada anak? Kalau video pembelajaran biasanya Bapak gini, gabung dengan, karena ada MGMP kan, MGMP di kabupaten, provinsi. Nah Bapak biasanya gabung, terus pertama itu mereka suruh baca dulu aja, baca dulu, terus kadang-kadang lihat video YouTube yang sudah di-share. Terus biasanya Bapak 2 minggu sekali langsung Google Meet dengan mereka yang punya kuota sih. Baik Bapak, mungkin segitu saja. Okay. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Sama-sama. Mohon maaf kalau Dina ada salah-salah kata. Siap, terima kasih, sukses untuk kuliahnya, mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu. Amin. Bapak bernama Dedi Hermawan. Pak, bagaimana sih kesulitan pembelajaran daring saat ini? Sebenarnya gini, kalau untuk daring kesulitannya paling yang mengatasi pembelajaran, karena kalau daring kan kita melalui online via HP ya, jadi kita kadang-kadang kehadiran anak tidak bisa dipantau. Salah satunya itu walaupun kita menggunakan Google Class, terus kita ngabsen di situ, tapi kehadiran anak tidak bisa terpantau. Dalam memateri juga kesulitan. Karena begini, di saat memateri mungkin kita hanya memberikan tugas kepada anak secara materi. Kalau untuk memberikan keterangan melalui online, melalui Google Class itu kita tidak bisa. Karena kalau kita menjabarkan sesuatu materi harus dengan tatap muka. Kalau hanya dengan online tidak bisa. Kita hanya memberikan tugas dan materi saja begitu. Lalu Pak, apa saja sih yang Bapak rasakan atau murid rasakan dampak dari pembelajaran daring ini? Kalau dari pembelajaran daring, kalau Bapak sebagai guru ya, dampak yang Bapak rasakan itu Bapak tidak bisa optimal memberikan pelajaran kepada anak karena keterbatasan dari pemberian materi tersebut, karena melalui daring sangat terbatas sekali. Dan untuk anak-anak yang sering ke Bapak gitu melalui WA atau berbicara, mereka mendapatkan pelajaran dari guru sama tidak optimal. Mereka lebih banyak tidak mengertinya. Karena tahu sendirilah, kalau belajar melalui daring, kalau di saat anaknya ingin belajar mungkin paling mengikuti pelajaran yang memang disuruh. Kalau yang tidak ya kebanyakan tidur atau apa di rumahnya, kegiatan yang lain gitu. Lalu Pak, respon siswa terhadap pembelajaran daring ini seperti apa? Kalau responnya, kalau menurut saya, respon anak melalui pelajaran daring ini sangat rendah sekali. Karena itu saya selalu memantau dari kehadiran mereka di saat daring, absen yang ada lewat Google Class,
Tadi itu menurun, kalau 36 siswa yang hadir 10, 11, 12 sampai 15 orang. Berarti yang sekiannya kan tidak mengikuti. Nah, yang tidak mengikuti itu ya mungkin itu tadi ya. Nah, itu kendalanya itu. Iya, iya, iya. Lalu Pak, bagaimana sih perbedaan pembelajaran daring dan sebelumnya waktu normal? Oh, jauh sekali perbedaannya. Iya, sangat jauh sekali. Ini dari segi hasil daripada kita memberikan pelajaran secara tatap muka langsung dan yang melalui daring. Kalau dengan yang tatap muka langsung yang saya rasakan sebagai guru, anak-anak lebih cepat mengerti apa yang kita kasih materi, karena penyampaian kita itu bisa langsung didengar dan dinikmati oleh murid. Tapi kalau daring itu tadi kita memberikan tugas yang belum tentu tugas tersebut dikerjakan. Nah, itu hasilnya. Kadang-kadang di saat kita mengetes anak melalui tes daring, sama hasilnya sangat minim sekali. Lalu Pak, apakah sarana dan prasarana ketika pembelajaran daring ini memadai? Sebenarnya memadai, cuman ya itu tadi, walaupun memadai begitu, bukan itu yang dikondisikan sebenarnya ya. Kondisi anaknya ini gitu, guru bersemangat untuk mengajar, tapi muridnya kebanyakan tidak semangat untuk menerimanya gitu. Apakah bantuan kuota ini Pak masih terus berjalan? Masih ada, saya juga masih dapat setiap bulan itu dapat sekitar kalau guru sekitar 100.000, kadang 75 gitu. Itu yang memang digunakan untuk itu, untuk pembelajaran tadi. Lalu Pak, apakah ada hambatan gitu ketika sedang pembelajaran daring berlangsung? Ya, hambatannya begini, kita melalui alat komunikasi HP ya. Iya. Sinyal kita kan belum tentu. Belum Tentu bagus. Nah, di saat sinyal jelek seperti itu, kita memberikan pelajaran daring ke anak-anak kadang-kadang terputus atau bagaimana. Saya aja kan kalau memakai Google Class, di sini kita ngajar anak di rumah kan selalu dipantau itu. Iya. Nah, kadang-kadang sinyal lagi jelek atau bagaimana gitu. Lalu Pak, bagaimana nih solusi ketika anak yang kurang mengerti terhadap pembelajaran berlangsung? Ya gitu. Sebenarnya gini, solusinya kalau saya ada seseorang yang sesuatu anak yang memang tidak bisa mengerti sekali, saya panggil ke rumah. Nah, di rumah dikasih sama saya pembelajaran yang memang mereka tidak mengerti tersebut gitu. Itu aja mungkin secara efektifnya, karena kita meminta ke sekolah juga untuk tatap muka ya, karena sekolah mengikuti peraturan dari atas. Tidak bisa ya tidak bisa gitu aja mengatasinya. Lalu Pak, metode apa saja yang Bapak berikan kepada anak untuk pembelajaran daring ini? Begini, kalau saya metodenya begini, kalau saya memberikan satu pelajaran yang memang tidak mengerti dengan anak ya, dengan ini, saya selalu memberikan video. Nah gitu, ada kaitannya video tersebut dengan materi saya. Nah, pada video tersebut saya wajibkan kepada anak-anak untuk ditonton. Nanti setelah menonton video, baru mereka kalau memang mau keterangan yang lebih jelas, saya kasih lagi pembelajarannya. Kalau tidak, mereka dijapri ke saya gitu. Nah, saya memberikan pelajaran ke situ, atau kita memberikan pelajarannya kalau lewat WA masing-masing ke setiap anak. Kalau yang tadi saya kirim video tersebut, nah ininya penjelasannya. Lalu Pak, harapan Bapak nih buat kedepannya pembelajaran di Indonesia itu ingin seperti apa? Ya, kalau harapan saya mah ingin kembali ke semula dulu ya, yang bebasnya mengajar anak-anak, tidak ada batasan tertentu. Mungkin yang paling penting ya, semoga lah pandemi ini cepat berakhir. Amin. Ya, kalau dengan berakhirnya pandemi ini mungkin segala sesuatunya kembali ke yang dulu, belajar dengan normal, kita bertemu dengan seseorang normal, dengan segala macam tanpa batasan sesuatu. Bisa ketawa bareng ya Iya, Pak ya. betul. Kalau sekarang ini ya Dina, kita tidak bisa menengok murid-murid kita itu bercanda segala macam, namanya anak SMA, SMK. Kan itu lagi betul-betul riangnya ya. Kalau memang ketemu teman atau bagaimana, sekarang ini sekolahan kita sepi. Guru tidak bisa bertemu dengan murid. Nah, itu yang kita sayangkan. Mudah-mudahan ya cepat berlalu pandeminya. Amin ya Pak ya. Bapak mungkin cukup segitu saja ya. Terima kasih sebelumnya Bapak Sama-sama. udah mau gitu diajak Nggak apa-apa. observasi. Nggak apa-apa.
Semoga aja Neng Dina juga sukses ya. Amin.